Jangan pernah menyerah. Saya ingat cerita tentang seorang gembala bercerita tentang jemaatnya, seorang ibu. Pak Gembala, saya bosan kerja. Loh, kenapa bosan kerja? Nggak kaya-kaya, jadi ya kalau kerja mana bisa kaya. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Saya mau jadi pengusaha. Sudah, Anda punya iman, saya punya iman besar. Saya percaya Tuhan akan membuat jadi besar. Lalu kamu bisa apa? Saya bisa bikin kue. Ya udah, bikinlah kue. Bikin kue si ibu ini. Lalu dia telepon ke gembalanya. Om, doakan kue saya. Didoakan. Dia pergi masuk ke satu toko kue. Ditolak. Dia masuk ke toko kue kedua. Ditolak. Masuk ke toko kue ketiga. Ditolak. Sampai 4 toko ditolak. Aduh, kue saya kayaknya nggak enak deh. Dia mulai putus asa. Dia mau menyerah. Bukan bidang saya kayaknya. Dia telepon lagi ke gembalanya. Ini gembala apa konsultan ya? Apa penasihat ekonomi? Dia telepon ke gembalanya. Om, kue saya ditolak. Lo sudah berapa toko kamu masuk? 4. Baru 4 toko. Tulis 50 toko. Om, biar bener 50 toko masukin. Ibu ini tulis daftar toko. Betul saudara, ada 50 toko. Saudara tahu, toko yang ke-39 kuenya baru diterima. Bayangkan, senang dia. Wah, jadi sudah 20 toko ditolak, 30 toko ditolak, ke-38 ditolak, ke-39 baru diterima kuenya. Besoknya toko kue itu telepon, Ibu tolong kirim lagi kuenya ke sini ya. Sekarang dia sudah punya toko kue. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan kita Maha Kuasa. Seringkali ketika kita mengimani sesuatu, maka kita mengalami kemunduran. Saudara ngerti? Mengalami kemunduran. Saya berdoa untuk kesembuhan saya, kok makin sakit, makin parah. Saya berdoa buat toko saya, kok makin sepi. Seorang gembala ditempatkan di satu tempat di daerah Bandung. Gerejanya masuk ke gang. Gang kecil. Di kiri kanan penduduk padat banget saudara. Lalu kebaktian. Maju banyak jemaat. Ada 20 orang kali jemaat. Tapi kalau kebaktian tepuk tangan nggak boleh bunyi. Tepuk tangannya gini saudara. Terus suaranya juga nggak boleh teriak. Jadi kita syukur bisa nama Yesus sekerasnya. Mereka enggak. Nama Yesus menara yang kuat. Khotbah juga begitu. Gembalanya khotbah saudara. Gembalanya besar. Tapi khotbah nggak boleh keras. Saudara percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa? Dijawab, amin. Jadi pelan-pelan banget. Pernah ada hamba Tuhan Manado khotbah keras. Dia pikir di Manado saudara. Langsung dinding di sebelah bunyi. Jangan ribut. Karena bersebelahan sama tetangga. Bayangkan saudara. Nah, gembala ini mulai stres, dia putus asa. Aduh, pindah saja deh, pindah, nggak tahan begini. Istrinya bilang, jangan menyerah, bertahan. Saudara tahu sekarang gerejanya 2 kali besar dari gereja kita. Kalau saudara pergi ke sana, tanahnya luas sekali. Mereka bertahan. Sekarang mereka maju. Sekarang kalau kebaktian ribut banget saudara. Bandnya lengkap, lightingnya. Gembalanya adik saya masih muda. Umurnya sekitar berapa dia ya? 40 kali. Gembalanya wah teriak-teriak. Saya ingat dulu papanya nggak bisa teriak-teriak kayak dia. Jangan menyerah. Tuhan akan membawa kita ke masa depan kita yang besar. Katakan amin. Ketika kita mengimani sesuatu, seringkali kita sedang ditarik mundur. Ketika kita mengimani ekonomi naik, malah turun beberapa poin. Ketika kita mengimani berkat-berkat besar, malah turun beberapa langkah. Itu artinya saudara, seperti ketepel. Untuk melontarkan ketepel, maka ketepel itu harus ditarik mundur
baru dilontarkan. Seperti atlet lompat jauh. Lompat jauh apa lompat galah? Dia mundur dulu. Dia mundur, baru lompat. Ketika saudara mengimani sesuatu yang besar, biasanya Tuhan tarik mundur dulu untuk Tuhan lempar jauh. Katakan amin. Biasanya ketika kita mengimani sesuatu yang besar, biasanya Tuhan tarik beberapa step ke belakang, beberapa langkah ke belakang. Kalau saudara bertahan, kalau saudara tidak menyerah, maka saudara akan lihat, saudara akan dibawa oleh Tuhan 10, 20, bahkan 100 langkah ke depan. Dan itu terjadi dalam kehidupan semua orang benar.